Tetapi kehendak itu adalah kehendak keamanan, itulah keamanan kita dan kita sukai semua. Komisaris Polisi Suryadin, Esos MH. Nah, mari kita ikuti apa langkah-langkah yang dilakukan dan kemanakah malam minggu itu Kompol Suryadin. Untuk itu, ikuti terus, karena Anda mengikuti opini Gino ini, Anda akan mengetahui di mana para perwira-perwira menengah berkumpul pada malam minggu. Untuk itu, patutlah semua menjadi tontonan bersama. Sebagai seorang reporter yang selalu menyajikan tentang berita-berita penyerangan pihak kepolisian di wilayah Kota Bau-Bau, tentu saja ini merupakan salah satu langkah konkret guna kita masyarakat atau kontrol sosial terus berfungsi di wilayah ini. Nah, bagaimanakah kisahnya? Ikuti terus, karena tontonan ini akan terus membaik dan kita akan coba menyoroti secara dekat bagaimana dan apa aktivitas para pejabat perwira menengah di wilayah Polres Kota Bau-Bau dan Polres Buton. Dua Polres yang menjadi wilayah salah satu wilayah daerah kesultanan ini, tentu saja kita sudah selayaknya memberikan masukan dan memberikan input agar keamanan di wilayah Pulau Buton dan Jazirah Kesultanan Buton ini semakin membaik. Karena sebelumnya ada riak-riak tertentu yang kadang-kadang membuat kita bingung, ada apa gerangan di wilayah tanah Kesultanan Buton ini sehingga selalu terjadi riak-riak. Tentu ini kita akan kupas tuntas. Untuk itu, ikuti terus, karena mengikuti opini Gino ini, Anda semua akan mengetahui bagaimana cara kerja para perwira menengah hingga daerah ini makin hari makin kondusif dan membaik. Bahkan sebagaimana yang dipaparkan oleh Kabak Ops Polres Kota Bau-Bau, Komisaris Polisi Suryadin menyebutkan bahwa sejak kami mengawali tugas kami sebagai Kabak Ops mulai tampak, bahkan saat ini sudah terbilang zero tindakan kriminal. Nah, mari kita lakukan sorotan khusus tentang adanya ramah tamah di wilayah Buton Selatan yang saat ini baru berusia muda atau umurnya masih seumur jagung itu, tentu saja akan menjadi sorotan kita pada malam ini, karena di sana para pejabat-pejabat kepolisian dan juga pejabat militer khususnya dari Kodim dan juga beberapa instansi-instansi terkait seperti BRI juga turut hadiri malam ramah tamah antara pergantian pejabat bupati lama dan pejabat bupati yang baru. Ayo ikuti terus.
Komisaris Polisi Suryadin Esos MH ini tentu saja ternyata dia pernah menjabat di wilayah Buton Selatan. Kala itu, awal-awalnya pemekaran Buton Selatan, dia menjabat Kapolsek dan menjadi Kapolsek di sana, dan saat itu berhadapan langsung dengan sejumlah masa, di mana masa-masa pada saat itu Buton Selatan sedang beringas-beringasnya untuk guna memekarkan Buton Selatan. Karena itu, setelah kita melihat Kapolsek atau mantan Kapolsek Batauga itu yang saat ini menjabat Kabak Ops Polres Kota Bau-Bau, ternyata ia tiba di acara ramah tamah pergantian pejabat Bupati Buton Selatan itu. Ia sama saja dengan reuni karena ia menemui sejumlah rekan-rekannya atau sahabat-sahabat lamanya, mulai dari masyarakat biasa hingga beberapa orang kepala-kepala dinas, diantaranya Asisten 3 Pak Putih, kemudian Kepala Badan Infokom KM Mudin, juga banyak lagi pejabat-pejabat lainnya. Tak pelak lagi pejabat bupati lama yang dulu bupati yang saat ini menjabat, yang dulu kepala dinas kesehatan, kini dilantik menjadi bupati atau pejabat bupati Buton Selatan. Sementara yang digantikannya pejabat bupati yang definitif itu Laode Haji Arusani sudah berakhir masa jabatannya. Untuk itu, dari riak-riak yang sebelumnya, kini mulai membaik daerah itu. Bahkan daerah itu kita berharap, menurut Kompol Suryadin menyebutkan bahwa daerah itu kita sangat-sangat berharap bahwa pembangunannya akan terus digalakan dan semakin membaik di saat era pejabat bupati yang baru ini. Karena pejabat bupati yang baru ini, dia bukan orang baru, dia juga putra daerah asal Buton Selatan. Tentu saja ini merupakan salah satu langkah konkret, karena itu pejabat yang diangkat ini paling tepat, sangatlah tepat, sebagaimana yang dikatakan banyak pihak, bahwa dengan diangkatnya pejabat bupati yang baru ini, yang dulu sebelumnya ia menjabat sebagai kepala dinas kesehatan, kemudian dilantik menjadi seorang sekda, dan saat ini di saat dia menjabat sekda, sudah tiba-tiba ia mendapat informasi dan panggilan untuk dilantik sebagai pejabat bupati di wilayah Buton Selatan. Tentu ini merupakan salah satu strategi khusus pemerintah pusat bagaimana mengamankan daerah itu untuk melanjutkan pembangunan-pembangunan yang telah digalakan oleh pejabat bupati atau bupati definitif Laode Arusani sebelumnya. Tentu konkretnya pihak keamanan akan terus memantau kondisi itu. Sebagai seorang reporter tentu saja akan terus mengawal bagaimana sikap-sikap keamanan dan bagaimana mengkondusifkan keamanan di wilayah Buton Selatan. Tentu ini merupakan salah satu langkah konkret yang pasti pekerjaannya bukanlah pekerjaan mudah, karena pekerjaan untuk mengamankan masyarakat itu di sana multifungsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagaimana yang dipaparkan oleh Kabak Ops Polres Kota Bau-Bau ini. Malam ramah tamah pergantian pejabat lama dan pejabat baru ini dipenuhi dan diserati oleh sejumlah penduduk masyarakat Batauga. Bahkan di sana sini terlihat banyak para pegawai maupun masyarakat yang turut hadir. Di antaranya yang hadir di dalam itu sejumlah kepala-kepala SKPD dan juga sejumlah para konter khusus seperti masyarakat dan juga majelis taklim hadir di tengah-tengah
tengah-tengah Ramatama itu, karena Ramatama ini betul-betul merupakan salah satu langkah utama bahwa di wilayah Buton Selatan ini sudah berakhir salah seorang pejabat bupati atau bupati definitif. Kini yang menjabat adalah pejabatnya. Tentu pejabatnya yang saat ini sedang merangkap jabatan antara kepala SKPD yakni Sekda, dan dia juga saat ini menjabat sebagai bupati. Tentu ini merupakan salah satu langkah konkret yang bisa jadi ke depannya akan ada pejabat baru yang dilantik sebagaimana Sekda. Tentu Sekda dan bupati yang saat ini sedang dirangkap oleh bupati atau pejabat bupati ini, tentu saja kita patut mensyukurinya karena satu kali jalan dua, sebagaimana Laode Arusani dulu ketika dia menjabat sebagai bupati hanya seorang diri tanpa ada wakilnya hingga berakhir masa jabatannya. Ini merupakan salah satu tujuan khusus di mana mengamankan seluruh kebijakan pemerintah yang ada di wilayah Buton Selatan ini. Karena Buton Selatan yang baru mekar belum berapa lama usianya, bahkan sebagaimana pepatah menyebutkan bahwa usia pemekaran Buton Selatan masih seumur jagung. Sebagaimana yang tampak di hadapan kita ini adalah Kapolres Buton dan juga mantan Bupati Buton Selatan Laode Arusani yang saat ini berakhir masa jabatannya. Tentu saja kenang-kenangan yang mereka saling memberikan itu, tentu saja itulah salah satu langkah konkret guna menyelesaikan bagaimana peradaban pemerintahan Kabupaten Buton Selatan di masa-masa yang akan datang. Demikianlah catatan opini Gino kali ini, karena opini Gino akan selalu tampil dan hadir menyoroti berbagai macam hal di wilayah Jazirah Kesultanan Buton ini, karena Kesultanan Buton tentu saja harus dipersiapkan guna lahirnya sebuah provinsi yang maha dahsyat di masa mendatang, karena satu-satunya wilayah kesultanan yang belum dimekarkan menjadi provinsi. Ada apa gerangan? Ayo tonton terus dan kita pahami. Bisa jadi itu adalah riak-riak politik yang tidak bisa kita pahami. Ayo kita ikuti. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.